Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arifyan Syahtridi Pamanaroy, mahasiswa dari Universitas Indonesia, Program Pendidikan Vokasi, Jurusan Administrasi, Program Studi Perpajakan, Angkatan 2018. Pada video tutorial kali ini, kita akan melanjutkan dari part yang sebelumnya, yaitu part 5. Sekarang kita akan membuat tutorial yang part ke-6-nya. Nah, part ke-6 ini kita akan mengisi apa aja? Kita akan mengisi pertamanya itu lampiran 17714, lalu kita nanti ada juga menghitung kompensasi kerugian, mengisi kredit pajak luar negerinya. Setelah terbuka SPT-nya, kita bisa langsung mengisi yang pertama, yaitu lampiran 17714. Kita langsung pergi klik aja nih yang tools yang SPT PPH seperti biasa, lalu lampiran dan pilih formulir 17714, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, langsung diklik aja. Saya akan mengisinya dengan sambil membuka dari soalnya yang ada di Word. Nah, kita bisa lihat di mana untuk mengisinya. Kita bisa melihatnya itu di laporan laba ruginya. Nah, ini laba rugi, kita bisa scroll ke bawah di penghasilan dari luar usaha. Nah, saya akan menjelaskan dulu untuk formulir 17714 ini ada dua halaman. Yang halaman pertama itu untuk penghasilan yang dikenakan PPh final, dan halaman yang kedua itu buat penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, kita ngisi yang di halaman 1 dulu, bro. Halaman 1 kita cuma dapat penghasilannya itu dari penghasilan bunga deposito di tabungan Bank Mandiri sebesar 120 juta. Karena cuma satu, jadi kita masukin yang ini aja. Bisa kita langsung masukin ke nomor 1, bunga deposito. Nah, karena untuk bunga deposito ini dia tarifnya adalah sebesar 20%, jadi kita tulis 20 di sini. Lalu bisa langsung kita klik tab atau klik enter aja. Untuk PPh terutangnya nanti dia akan terisi otomatis seperti ini. Nah, setelah kita sudah selesai mengisi penghasilan yang dikenakan PPh final, lalu ke halaman kedua. Untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, di PT MNF ini dia tidak terdapat penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, jadi bisa kita kosongin aja. Nah, jika sudah, bisa kita klik simpan, lalu klik yes, data berhasil disimpan. Setelah itu bisa langsung kita close saja. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke step yang selanjutnya, yaitu menghitung kompensasi kerugian. Nah, jika sudah, kita masuk ke step yang selanjutnya, yaitu menghitung atau mengisi kompensasi kerugian. Kita bisa klik di tools yang SPT PPH, lampiran khusus, kita pilih yang perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Nah, di sini kita bisa langsung klik ubah aja. Setelah itu kita sambil lihat soalnya nih, biar kita mengisinya juga mudah. Nah, di sini bisa kita lihat tahun pajak 2013, 14, 15, 16, dan 17. Di sini juga sama. Nanti kalau misalkan emang yang kalian kerjakan dengan laporan PT kalian tahunnya itu masih beda, kalian bisa dibuka aja dulu lampiran kerugian fiskalnya, klik ubah, lalu kalian close lagi. Setelah kalian close, bisa kalian buka lagi, nanti dicek lagi kalau tahunnya udah sama baru kalian kerjakan. Nah, di sini kita lihat yang tahun 2013 dulu. Tahun 2013 keterangan rugi SPT tahunan, rugi SPT. Ini kita berarti pilihnya tetap SPT, dan karena rugi berarti kita masukin jumlahnya itu yang 2 miliarnya ini kita masukin dengan minus karena dia rugi.
Nah, setelah itu kita lihat yang 2014, laba SPT. Oh, SPT juga, tapi ini laba, berarti kita langsung masukin aja angkanya. Tidak perlu memakai angka minus. Yang 2015, rugi SKPLB. Di sini berarti kita pilih untuk di 2015, kita klik yang di SKP. Nah, karena ini rugi, sama seperti yang tadi, kita masukinnya juga menggunakan tanda minus. (2016) rugi SPT. Ini yang udah SPT, kita masukin angkanya dengan tanda minus. Nah, untuk yang terakhir 2017, laba SKPKB. Di sini berarti kita pilih SKPKB dan kita langsung masukin aja angkanya. Nah, jika sudah, bisa kita klik simpan aja langsung. Data berhasil disimpan, kita klik OK, lalu ini bisa kita close saja. Nah, dia sudah terisi seperti ini. Lalu jika sudah, kita klik simpan lagi. Data berhasil disimpan, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu bisa kita langsung close saja. Nah, setelah itu kita bisa langsung isi di kredit pajak luar negerinya. Nah, untuk mengisi kredit pajak luar negerinya ini, kalian bisa pergi ke tools yang SPT PPH, lampiran khusus, dan kredit pajak luar negeri ini. Nah, ini saya sudah mengisinya untuk menyamakan rekon fiskal di video part 3. Jadi saya harus mengisi kredit pajak luar negerinya terlebih dahulu supaya saya bisa mendapatkan hasil yang sama dari SPT sama rekon fiskal saya. Cuman ini kita hapus dulu aja. Nah, jika sudah, kita bisa langsung masuk ke step yang selanjutnya, yaitu pengisian dari SPT PPH badannya sendiri. Itu ada di SPT PPH. Nih, kita bisa langsung klik SPT PPH wajib pajak badan. Nanti jika sudah terbuka, di sini dia ada 5 kolom atau 5 tabel. Yang pertama pembukuan, yang kedua bagian A sampai C, yang ketiga bagian C sampai D, yang keempat bagian E sampai G, dan yang terakhir yang kelima itu adalah bagian H. Kita akan mengisi bagian pembukuannya terlebih dahulu. Kita seperti biasa dalam pengisiannya itu kita harus melihat soalnya supaya lebih mudah. Nah, untuk di sini bagaimana cara tahunya kita diaudit atau tidak diaudit? Di sini bisa kita lihat laporan keuangan tidak diaudit. Berarti di sini bisa kita langsung pilih yang tidak diaudit aja. Nah, ketika kita pilih tidak diaudit untuk tabel atau lampiran yang nama kantor akuntan publik dan nama akuntan publiknya itu tidak bisa diisi. Jadi kita hanya mengisi nama kantor konsultan pajaknya saja. Jadi di sini kita langsung isi aja namanya, NPWP-nya. Nama konsultan pajaknya dan NPWP si konsultan pajaknya. Jika sudah, bisa kita klik simpan, lalu klik OK, dan kita masuk ke bagian A sampai C. Nah, untuk bagian A sampai C di sini terdapat 3 huruf atau 3 kolom. Huruf yang pertama itu A, penghasilan kena pajak. Di sini ada 3 nomor lagi. Yang pertama itu penghasilan
Neto fiskal diisi dari formulir 17711 nomor 8 kolom 3 yang di video sebelumnya sudah kita isi. Lalu nomor 2 kompensasi kerugian yang tadi kita isi. Dan yang ketiga penghasilan kena pajaknya dari nomor 1 dikurangi dengan nomor 2. Lalu kita masuk ke kolom yang B, PPh terutang. Di sini ada nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Untuk nomor 4 ini adalah PPh terutang. Di sini ada komennya, pilih salah satu sesuai dengan kriteria wajib pajak. Untuk lebih jelasnya lihat buku petunjuk pengisian SPT. Nah, untuk mempersingkat dan mempermudahnya, saya sudah meringkasnya. Jadi saya jelaskan untuk opsi A, B, dan C ini apa bedanya dan bagaimana cara kita tahu kita menggunakan yang opsi A atau opsi B atau opsi C. Nah, untuk yang opsi A, tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B kali angka 3. Itu fasilitas untuk WP Badan dengan tarif normal, yaitu sebesar 25%. Jadi ini yang biasa istilahnya. Nah, untuk opsi yang B, tarif PPh pasal 17 ayat 2B huruf B dan dikali dengan angka 3 juga, itu fasilitas untuk WP Badan dalam negeri yang berbentuk PT atau perseroan terbuka yang minimal 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor di Bursa Efek di Indonesia karena di dalam negeri. Nah, yang terakhir ini opsi C, tarif PPh pasal 31E ayat 1 itu terkait dengan fasilitas bila mana WP Badan ini mempunyai penghasilan bruto di bawah 50 miliar. Artinya 50 miliar rupiah itu tidak bisa. Jadi paling besarnya itu mentok di 50 miliar. Nah, jadi untuk bagaimana cara kita tahunya, kita pakai opsi yang mana? Di sini bisa kita lihat di koreksi fiskalnya. Nah, untuk lihatnya kita pakai opsi yang A atau B atau C, kita bisa lihat di laporan koreksi fiskalnya. Di sini, di peredaran bruto penjualan bersihnya. Di sini penjualan bersihnya 46 miliar 617 juta 989 rupiah. Dimana berarti dia masih kurang dari 50 miliar. Jadi kita mendapat fasilitas dari tarif PPh pasal 31E ayat 1. Jadi di nomor 4 PPh terutang ini checklistnya bisa kita pilih di nomor yang ketiga aja. Di nomor yang di opsi yang C, sorry maksudnya. Nah, bisa dilihat juga ketika kita memencet opsi yang C, tabel yang di nomor 4 ini dia berwarna putih kembali. Kalau misalkan kita pilih A atau B, dia tabel ini di blok. Jadinya kita nggak bisa masukkan angka yang kita mau atau kita nggak bisa ngedit. Karena dia otomatis dari servernya akan otomatis terisi. Untuk yang nomor C ini kita bisa isi manual gitu. Nah, tapi di sini karena kita sudah mengisi lampiran-lampiran sebelumnya, jadi dia sudah otomatis terhitung sendiri sebesar 1.317.785.875 rupiah. Lalu setelah itu kita lanjut ke nomor 5, pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri. Dari yang tadi kita hitung PPh 24-nya apakah ada pengurangan atau pengembalian pajak. Pada PTMNF ini dia tidak terdapat pengembalian pajak dari luar negeri, jadi tidak perlu diisi. Dan nomor 6-nya adalah jumlah PPh yang terutang. Nomor 4 ditambah dengan nomor 5, jumlahnya adalah tetap di nomor 4 karena nomor 5-nya kosong. Nah, setelah itu kita masuk ke tabel yang C, kredit pajak. Nah, di kredit pajak ini juga ada 3 nomor 7, 8, dan 9. Di mana nomor 7 ini PPh ditanggung pemerintah, nomor 8 ada 3 opsi, A, kredit pajak dalam negeri, dan B, kredit pajak luar negerinya. Dan C adalah jumlah dari 8A ditambah 8B, kredit pajak dalam negeri ditambah kredit pajak luar negeri. Nah, pertama untuk PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, untuk yang nomor 7 ini karena berhubung di soal
tidak ada PPh yang ditanggung pemerintah, jadi bisa kita kosongin aja. Untuk nomor 8A, kredit pajak dalam negerinya sudah otomatis terisi karena kita sudah mengisinya. Begitu juga dengan kredit pajak luar negerinya. Dan jumlahnya pun ini otomatis. Lalu kita masuk ke yang nomor 9. Ada dua opsi juga, A dan B. Yang A di mana itu PPh harus dibayar sendiri. Dan B, PPh yang lebih dipotong. Di mana yang dibayar sendiri ini bisa kita bilang sebagai kurang bayar, jadi kita harus membayarnya lagi. Atau PPh yang lebih dipotong ini bisa kita sebut juga sebagai lebih bayar. Dimana kita bisa tahunya dapat dari mana ini, itu dapat dari nomor 6, jumlah PPh terutangnya dikurang dari PPh yang ditanggung pemerintah, dikurang juga dengan jumlah pajak dalam negeri ditambah pajak luar negerinya. Nah, dapat kita kurang bayar itu PT MNF Indonesia ini kurang bayar sebesar 457.000. Ternyata tadi ada kesalahan dari penginputan si kerugian fiskalnya. Dari penginputan kerugian fiskalnya itu tadi saya salah dalam pengisian kursnya. Di sini kan kursnya yang benar itu 441,96, sedangkan tadi saya mengisi kursnya itu 44196,00. Jadi dia angkanya jadi lebih besar. Nah, untuk si yang kita pakai di yang kredit pajaknya itu 129.999.970, karena untuk yang di laporan laba fiskalnya di sini dia lebih besar di cara penghitungan yang dalam negeri atau di Indonesia. Jadi kita pakai yang sudah dipotong di Thailandnya. Cuman karena tidak bisa lebih besar atau sama dengan si yang terutang, jadi kita inputnya di sini 970 bukan 971. Seperti itu. Nah, terus melanjutkan yang tadi, di sini sudah kita isi dan di sini kita pilihnya yang C. Di sini juga sama seperti tadi, kita tetap jadinya kurang bayar dan kita kurang bayar sebesar Rp657.935.674. Nah, untuk di kolom bagian A sampai C sudah selesai, kita klik simpan saja. Lalu kita bisa lanjut ke bagian C sampai D. Nah, untuk di bagian C sama D ini ada dua kolom. Yang pertama itu ada kolom C, yaitu kredit pajak, dan kolom D, PPh kurang atau lebih bayar. Pertama kita bakal ngisi yang kredit pajak dulu, kolom C. Di nomor 10, PPh yang dibayar sendiri. Ada dua opsi. Yang A, PPh pasal 25 bulanan, dan B, STP PPh pasal 25, hanya pokok pajak. Oke, pertama yang A, PPh pasal 25 bulanan. Kita bisa lihat dari soal yang di sini nih. Nah, jumlah dari Januari sampai Oktober, karena November dan Desembernya kosong, jadi tidak perlu dijumlah. Yang dijumlah itu Januari sampai Oktober, dan saya sudah menjumlahnya, dapat di angka 168 juta. Jadi di sini bisa kita langsung masukin aja 168 juta. Nah, jika sudah, kita isi yang B-nya, yaitu STP PPh pasal 25. Hanya pokok pajaknya saja, Kita lihat juga di Word-nya di sini. Karena ditulis hanya pokok pajaknya saja, di sini pokok pajaknya sebesar 36 juta. Jadi berarti kita masukin yang 36 juta aja, langsung kita masukin. Nah, jika sudah, nanti dia akan taruh otomatis terjumlah, dan jumlahnya itu sebesar 204 juta untuk di nomor 10 atau di kolom kredit pajaknya. Nah, untuk kolom yang bagian D, PPh kurang atau lebih bayar, kita di sini tetap kurang bayar. Kurang bayarnya itu dapat dari nomor 9 di bagian A tadi, dikurangi dari nomor 10D. Dengan hasil atau jumlah pengurangannya itu sebesar Rp453.935.674.
waktu kita kurang bayar sebesar segitu. Nah, ini kalau sudah bisa kita klik simpan saja. Klik OK, lalu kita masuk ke bagian E sampai G. Nah, untuk mengisi bagian E sampai G ini kita bisa lihat di soalnya juga di Excel. Kamu udah ganti warnanya? Belum. Aku dimarahin guys, jadi aku pause dulu, aku ganti dulu warnanya, nanti kita ulang. Nah, untuk mengisi bagian E sampai G ini, kita bisa lihat di yang Excel-nya. Ini yang penghitungan PPh 24 tadi, ini yang pasal 31E-nya tadi, kita lihat di untuk mengisi yang bagian E sampai G di penghitungan PPh pasal 25 ini. Nah, di sini kalau kita lihat, yang A itu penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran. Berarti kita masukin itu yang ini, karena ini dapat dari pengurangan si penghasilan lainnya ini, dikurang dari sini nih, yang sudah dikoreksi dari laba selisih kursnya. Jadi kita langsung masukin aja. Nah, untuk nomor yang B ini nggak ada karena kita nggak ngisi di lampiran khusus 2A, karena memang tidak ada. Setelah itu PKP-nya 14A dikurang 14B, dan yang D ini dia juga otomatis terisi. Lalu kita isi di yang nomor E, kredit pajak tahun pajak lalu atas penghasilan yang termasuk dalam huruf 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, buat ini kita bisa lihat di bagian A sama C di jumlahnya di sini sebesar 827. Langsung masukin aja di sini. Dia berapa tadi? 827 570 710 570. Nah, jika semuanya sudah terisi, setelah itu, setelah yang double E sudah terisi semua, kita masuk ke tabel yang F, PPh final dan penghasilan bukan objek pajak. Ada dua opsi juga, 15A dan 15B ini mungkin seharusnya. 15A PPh final sudah otomatis terisi dari formulir 17714 jumlah bagian A kolom 5, dan yang B penghasilan yang tidak termasuk objek pajak itu karena tidak ada, jadi dia kosong. Nah, setelah itu kita masuk ke yang kolom G, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, karena di PTMNF ini tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa, jadi kita centang yang B aja. Tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk warga negara tax haven country. Nah, jika sudah, kita bisa simpan. Lalu kita pergi ke kolom yang H. Nah, di sini H cuma satu kolom, yaitu kolom H untuk lampiran. Nah, untuk di nomor H ini kita cuma ada satu nomor 17 yang di sini. Untuk melist atau mencentang lampiran-lampiran yang sudah kita isi. Dan ini semua sudah betul dengan wajib pajak, pendataan SP wajib pajak, tanggal lapor SPT-nya pun sudah benar, tanggal 30 bulan 4 2018. Dan kita tidak punya kuasa, jadi tidak usah dicentang. Jika sudah, bisa kita klik simpan aja lagi. Lalu kita klik OK, setelah itu kita tutup. Nah, setelah kita udah mengisi SPT PPh-nya, sekarang kita mengisi dari daftar SSP atau daftar setoran pajak. Kita bisa buka di SPT PPh di daftar surat setoran pajak. Nah, karena kenapa kita harus ngisi daftar SSP ini? Karena kita
posisinya di SPT tadi kita kurang bayar, jadi kita harus isi. Caranya sama ya kayak yang biasanya, bisa langsung klik baru aja, nanti muncul seperti ini. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, kita bisa langsung isi dari kode jenis setorannya. Karena ini tahunan, jadi kita pilih yang kode jenis setoran 200, tahunan badan. Yang ini, kita klik aja. Uraiannya akan otomatis terisi. Nah, untuk NTPN-nya ini, kita bisa tulis di Excel dulu aja. Kenapa kita tulisnya di Excel? Karena kalau kita tulis langsung di SPT, dia nggak bisa pakai huruf. Dia hanya cuma bisa terbaca nomor. Jadi kita harus tulis di Excel terlebih dahulu. 16 digit kombinasi dari angka dan huruf. Nah, ini saya sudah membuat kode NTPN-nya, jadi bisa kita langsung copy aja. Kita paste. Nah, langsung masuk dia. Untuk jumlah pembayarannya, karena kita kurang bayarnya sebesar 457.225.594 rupiah, jadi kita masukin dengan angka yang sama. Nah, setelah itu untuk tanggalnya bisa kita pilih di tahunnya tentu 2019, di bulan 4, pada tanggal 18, atau kita pilih di sini aja tanggal 20. Nah, jika sudah, kita bisa klik simpan aja. Nah, di sini keluar yang tadi kita masukin dengan jumlah total yang sama, 457. Jika sudah, kita bisa langsung klik close saja. Nah, jangan lupa juga nih, kita buat ngecek di SPT PPh badannya di bagian yang C. Nah, di sini yang kita masukin tadi udah. Untuk SSP-nya dia udah masuk, tanggal store-nya. Di sini tidak ada yang berubah. Cuma di tanggal store sini aja. Nah, ini bisa kita simpan aja. Lalu jika sudah, tadi dari awal kita udah ngisi lampiran 17714. Setelah itu kita ngisi dari kerugian. Nah, setelah itu jika sudah, berarti video tutorial part 6 ini sudah selesai. Tadi dari awal kita sudah mengisi 17714, lalu kita mengisi kompensasi kerugian, menginput kredit pajak luar negerinya, terus kita juga mengisi SPT PPh badannya, dan yang terakhir kita mengisi daftar surat setoran pajaknya. Dan itu semua sudah selesai. Jadi pada video tutorial part 6 kali ini sudah selesai. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jika ada salah, mohon maaf, mohon juga koreksinya. Jangan lupa klik like-nya, komen di bawah, dan share juga video ini ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye-bye.